Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kadyo Winoto, yang masih membahas masalah asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Kawan semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, semoga lekas dikasih kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas normal lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Di sini saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang petani yang pernah menderita asam lambung, anxiety, psikosomatis, dan alhamdulillah sekarang saya sudah normal kembali, sehat walafiat, dan tenaga pun pulih kembali, serta bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Kawan semua, hari ini saya ingin membahas masalah asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, bagian yang sensasi yang aneh-aneh yang dulu saya rasakan. Kawan semua, begitu hebatnya sensasi asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, tidak cuman di fisik yang bisa kita pahami, tetapi juga di hayalan-hayalan dan imajinasi-imajinasi yang tidak bisa kita pahami, kawan. Dulu ketika saya menderita asam lambung, anxiety, psikosomatis yang sedang parah-parahnya atau sedang luar biasa rasanya itu, saya merasa ada sensasi-sensasi yang belum saya ketahui sampai sekarang, itu belum paham saya, kawan. Contohnya misalnya seperti dulu itu kalau sore jam 5 atau setengah 6 itu, kalau melihat ke atas ketika lembayung itu datang, mega yang sore-sore itu warnanya kuning itu, kawan, oranye itu, saya itu berpikir tidak jelas, kawan. Yang ujungnya tetap ya takut mati itu. Tetapi pikiran saya dulu itu aneh, kawan, ketika melihat, padahal itu kan sore-sore yang cerah. Kalau dipandang orang normal sehat itu kan suasana yang indah. Tetapi bagi penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis itu aneh, kawan. Suasana seperti itu yang indah itu terasa aneh. Dulu yang saya rasakan itu serasa jangan-jangan ini waktu saya sudah tiba. Begitu anehnya, kawan. Itu tidak bisa saya pahami sampai sekarang, kawan. Walaupun saya berusaha untuk mengerti bahwa itu hanya sebuah sensasi yang diakibatkan oleh asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, belum bisa saya pahami sampai sekarang, kawan. Ada lagi yang ketika orang lain memakai masker, kenapa malah saya yang tidak bisa bernafas, kawan? Saya yang sesak. Orang yang pakai masker, tapi saya yang cuman melihat, saya yang sesak. Itu kan aneh, kawan. Itu juga belum bisa saya pahami sampai sekarang. Walaupun saya mengerti itu hanya sebuah sensasi. Ada lagi ketika teman pada datang nengok. Yang namanya nengok orang sakit, teman itu kan wajar, kawan. Tetapi apa yang saya rasakan dulu ketika saya menderita anxiety, psikosomatis, itu tidak nyaman, kawan. Diajak ngobrol juga nggak nyambung. Serasa waktu itu malah lama, kawan. Inginnya itu cepet-cepet temen, cepet-cepet saya usir gitu. Sungguh aneh, kawan. Tapi itulah sensasi yang aneh dari asam lambung, anxiety, psikosomatis. Dan itu normal, kawan. Normal dalam artian itu bagi penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis, itu memang sensasinya, bagian dari sensasi yang aneh-aneh itu, kawan. Kawan semua, mendengar burung kedase yang dulu waktu kita sehat itu kan biasa aja, dan itu wajar. Tetapi ketika menderita asam lambung, anxiety, psikosomatis, mendengar suara burung kedasi itu sungguh sangat menakutkan, kawan.
mendengar berita kematian juga kebingungan, apalagi mendengar sirene dari ambulan itu, wah sudah nggak karu-karuan itu kawan. Dan saya kira kawan pun yang sedang menderita asam lambung anxiety psikosomatis pasti juga merasakan hal yang sama seperti saya kawan. Kawan semua, masih banyak hal-hal yang aneh lainnya. Ketika sensasi itu datang, timbul yang aneh-aneh kawan. Lewat di samping kuburan itu juga rasanya luar biasa kawan. Aneh kawan. Padahal kita normal-normal saja kawan. Itu hanya pemikiran-pemikiran kita, pemikiran negatif kita yang mengarah, dikelola oleh pikiran, dimasak oleh pikiran kita. Dan karena itu pemikiran negatif, maka timbulnya pun menjadi was-was, gelisah, dan ketakutan kawan. Kawan semua, sadari saja kawan, bahwa ini hanya sebuah gangguan. Dan bagian itu dari sensasi apapun itu namanya, entah itu yang di fisik ataupun yang di pikiran yang aneh-aneh itu tadi, itu hanya bagian dari sensasi ketika menderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis kawan. Tidak apa-apa kawan, itu normal bagi penderita anxiety psikosomatis. Nanti juga akan normal lagi kawan, seperti sedia kala. Lakukan saja prosesnya, tetap jaga 3P-nya, ditambah dengan 4P, yaitu pola sifat itu tadi kawan. Insya Allah lama-lama juga akan normal kembali kawan. Kawan semua, dulu ketika saya naik motor, saya paksakan untuk naik motor, melihat apapun yang ada di jalan, keramaian, kerumunan orang, itu juga aneh kawan. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi di tubuh kita, di tubuh saya terutama dulu ketika melihat orang keramaian, kerumunan, ataupun lagi antri, padahal itu di minimarket, itu serasa sudah nggak karu-karuan kawan. Tetapi kawan, itu harus tetap dilakukan kawan, agar semua berjalan dengan sewajarnya. Pembelajaran itu juga nanti akan membuahkan sebuah hasil yang insya Allah hasilnya juga akan positif kawan. Karena hal-hal seperti itu harus dilawan kawan. Kuatkan mental kawan. Nanti juga lambat laun akan pulih kembali kawan. Kawan semua, seperti itu yang dulu saya rasakan. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan yang saya sudah lupa, nggak bisa saya jelaskan kawan. Tetapi kembali lagi, itu hanya sebuah sensasi kawan. Bagian dari sensasi ketika orang itu menderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Nggak apa-apa kawan. Tenangkan diri, tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan pikiran. Tetap berpikir normal, sadar diri, dan berpikir sesadar-sadarnya kawan. Insya Allah akan kembali normal, kembali seperti sedia kala kawan. Saya bisa sembuh, mentor yang lain juga bisa sembuh. Kalian pun insya Allah akan sembuh seperti sedia kala kawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini kawan. Semoga bisa membantu atau menemani kawan semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Dan semoga sedikit atau banyak bisa diambil positifnya kawan. Terima kasih. Kalian adalah orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.